sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zunun Al-Misri, NIM 2030015 dari Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul tentang pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit dengan katalis CaO disinari gelombang mikro. Penjelasan saya pada video kali ini meliputi tentang bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Baik, yang saya jelaskan pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu tentang latar belakang. Jadi selama krisis energi dewasa ini, harga minyak mentah menjadi mahal dan masalah lingkungan telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menetapkan kebijakan energi nasional dengan penekanan pada energi terbarukan seperti biodiesel untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan untuk meningkatkan keamanan energi di Indonesia. Kelapa sawit adalah sumber daya biomasa yang memiliki potensi tinggi sebagai energi terbarukan untuk produksi biodiesel. Seperti kita ketahui, minyak sawit mentah dari buah sawit telah menghasilkan sekitar 180 kg per ton tanda buah segar. Pada tahun 2007, tingkat produksi TBS atau tandan buah segar daya hampir 6,4 juta ton per tahun secara teori dapat digunakan untuk memproduksi 1,15 juta ton minyak sawit per tahun. Biodiesel biasanya dibuat dengan reaksi transesterifikasi triglycerida minyak nabati untuk metil ester dengan metanol menggunakan natrium atau kalium hidroksida yang dilarutkan dalam metanol sebagai katalis. Biodiesel dapat diproduksi melalui reaksi antara minyak sawit dengan alkohol menggunakan katalis heterogen atau homogen. Katalis yang sering digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah katalis homogen. Katalis homogen tidak begitu populer karena proses pemisahannya yang sangat sulit. Jadi alternatif lainnya adalah katalis heterogen yang dianggap sebagai lebih ekonomis dan lebih mudah dalam pemisahan produk biodiesel. Jadi untuk mengatasi kelemahan katalis NaOH, maka kita akan menggunakan katalis CaO dari kulit telur atau katalis heterogen. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang antara 0,01 sampai 0,1 cm dan frekuensi antara 0,3 sampai 3,0 GHz. Penggunaan energi gelombang mikro termasuk mekanisme perpindahan panas secara radiasi. Radiasi seperti kita ketahui merupakan perpindahan panas dari suatu benda ke benda lainnya tanpa adanya kontak fisik melalui gerakan gelombang. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dari judul ini yaitu adalah berapakah penambahan katalis CaO berat minyak untuk mendapatkan hasil nilai terbaik. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari kondisi optimum minyak biodiesel minyak sawit dengan reaksi metanolisis katalis heterogen kalsium oksida CaO komersial dibantu oleh penyinaran gelombang mikro. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang dapat diperoleh dari minyak nabati maupun lemak hewan melalui reaksi transesterifikasi yang kita ketahui dengan alkohol. Jadi biodiesel juga menghasilkan polusi lebih sedikit dari bahan bakar minyak bumi selain minyak bumi. Selain itu, biodiesel dapat digunakan tanpa modifikasi ulang mesin diesel. Jadi, pengganti minyak atau pengganti solar bisa kita menggunakan dengan biodiesel. Minyak sawit yang dihasilkan dari kulit kelapa sawit dinamakan minyak sawit mentah. CPO atau crude palm oil mengandung sekitar 500 sampai 700 ppm karoten dan merupakan bahan pangan terbesar. CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit.
Kemudian katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Walaupun katalis ini tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia, namun kita ketahui bahwa ketika katalis melakukan fungsinya, maka katalis mengalami perubahan baik secara kimiawi maupun secara fisik. Oleh karena itu, katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau reaksi berlangsung pada suhu lebih rendah. Secara umum, katalis yang digunakan dalam reaksi kimia ada 3 jenis, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan enzim. Kemudian gelombang mikro dapat digunakan untuk mempercepat proses hidrolisis dan membantu peningkatan hasil furfural yang diperoleh mekanisme dasar dari pemanasan gelombang mikro yang disebabkan adanya agitasi molekul-molekul polar atau ion-ion yang bergerak karena adanya gerakan medan magnetik atau elektrik. Kemungkinan besar adanya gerakan medan magnetik dan elektrik menyebabkan partikel-partikel tersebut akan dibatasi oleh gaya pembatas. Kemudian bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen di laboratorium. Pembuatan biodiesel dari minyak sawit menggunakan katalis heterogen CaO dibantu dengan radiasi gelombang mikro. Kondisi optimum diperoleh dengan memvariasikan kekuatan microwave dan katalis biodiesel yang dihasilkan dianalisa densitas, yield, FFA, angka asam dengan metode uji laboratorium dan konversi menggunakan dengan gas. Bahan baku biodiesel yang digunakan dalam penelitian ini adalah refined palm oil dan metanol 98%. Katalis yang digunakan yaitu katalis homogen asam sulfat pekat 98% gunanya untuk esterifikasi dan katalis heterogen kalsium oksida CaO 96% gunanya untuk reaksi transesterifikasi. Kemudian yang akan saya bahas yaitu adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat dari grafik tersebut, terlihat bahwa hasil bilangan asam pada 200 watt dan 400 watt dengan sejumlah katalis yang sama memiliki angka asam sesuai dengan standar biodiesel dalam ASTM D6751 yang mengizinkan bilangan asam tertinggi adalah 0,5%. Kemudian penambahan katalis mempengaruhi nilai bilangan asam pada daya 200 watt. Hal tersebut ditunjukkan bahwa jumlah katalis 1% memiliki angka asam 0,18%. Pada penambahan 3% CaO terjadi kenaikan angka asam, tapi grafik turun kembali ke 0,18%. Kemudian diuji coba kembali ketika penambahan katalis dalam 5%. Kondisi yang sama juga terjadi pada daya 400 watt. Dan dari sinilah bahwa kita lihat bahwasanya penambahan katalis CaO sebanyak 5% berat minyak merupakan titik terendah dari setiap daya microwave. Dengan kata lain, kondisi inilah yang termaksud kondisi terbaik dengan angka asam yang kecil. Kemudian yang saya akan bahas yaitu adalah bab 5, kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Radiasi gelombang mikro dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan biodiesel dari minyak sawit melalui proses transesterifikasi secara batch. Kemudian penggunaan radiasi gelombang mikro dalam pembuatan biodiesel dari minyak sawit dengan daya yang lebih tinggi mampu meningkatkan hasil yield biodiesel. Daya yang optimal adalah 300 watt pada rasio mol minyak sawit dengan metanol 1:18 dan sejumlah katalis 1% dari berat minyak memiliki yield biodiesel sebesar 91,5%.